Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'du, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan yang ketiga dan pembahasan yang keempat dari pembahasan yang terakhir, isim-isim yang di-i'rab mansub, yaitu at-tawabi'u li ismil mansubi. Beberapa kata yang mengikuti i'rab kata sebelumnya yang mansub. Yang mansub. Alhamdulillah, sebelumnya kita telah menyelesaikan apa itu na'at dengan pembagiannya dan apa itu ataf dengan bentuknya. Insyaallah dengan izinnya kita akan membahas pembahasan yang ketiga dari pembahasan kata-kata yang mengikuti i'rab kata sebelumnya yang mansub atau at-tawabi'u li ismil mansub. Pembahasan yang ketiga itu adalah al-badlu. Ya, al-badlu. Ya, disebutkan oleh penyusun di halaman 191 dan seterusnya. Ya, disebutkan oleh penyusun di halaman berapa? 191 dan seterusnya. Dan perlu diingat, wahai saudaraku dan saudariku seiman, bahwa badal artinya adalah kata yang dijadikan sebagai pengganti. Ungkapan yang dijadikan sebagai pengganti untuk ungkapan sebelumnya. Ya. Maka ketika kita membahas pembahasan badal, maka kita akan mendapati badal itu sendiri dan mubdal minhu ataupun anhu. Apa itu badal? Tadi telah saya jelaskan. Badal adalah kata atau ungkapan yang dijadikan sebagai pengganti untuk kata sebelumnya. Maka yang kedua yang harus kita kenali ketika kita masuk ke dalam pembahasan yang ketiga dari bab at-tawabi adalah mubdalu minhu atau anhu. Apa itu mubdal? Mubdal adalah kata atau ungkapan yang digantikan oleh kata sesudahnya. Ya. Jadi kata atau ungkapan yang digantikan oleh kata sesudahnya. Perhatikan misalnya, ya, di sana ada kalimat, ya, di sana ada kalimat. Ra'aitu, ra'aitu, perhatikan baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammadan fil manam, fil manami. Perhatikan baik-baik, ya. Di sini kita dapati kata Rasula dengan Muhammadan. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadan fil manami. Saya bermimpi, ya kan? Atau saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad di dalam tidurku, atau fil manam, di dalam tidur. Perhatikan baik-baik. Rasulullah, ya. Di sini kita dapati ada mudhaf dan ada mudhaf ilaih. Ya, karena ini adalah susunan kata majmu'. Ya, Rasula sebagai mudhaf. Lafzul jalalah Allah di sini sebagai mudhaf ilaih. Sebagai mudhaf ilaih.
Ini kata yang pertama dalam kata majmu' rasula, sedangkan lafzul jalalah adalah kata terakhir dalam kata majmu'. Pertanyaan kita, ya, mengapa mudhafnya di sini apa? Mansub. Tidak rasulu, tidak pula apa? Rasuli. Tidak marfu, ya kan? Tidak pula apa? Majrur. Mengapa? Perhatikan, ra'aitu ini adalah fi'il dan fa'il. Dan kita mengetahui bahwasanya ra'a yara ru'yatan adalah fi'il ma'lum, muta'addi, kata kerja aktif transitif. Di mana ketika kita mendapati kata kerja aktif transitif, maka dipastikan sesudahnya mengharuskan adanya apa? Maf'ul bihi atau apa? Objek penderita. Maka alasan mengapa rasula tidak rasulu, tidak rasuli, karena apa? Karena dia sebagai objek penderita, maf'ul bihi untuk fi'il fa'il ra'aitu. Apa artinya ra'aitu? Saya telah melihat. Ya. Maka mudhafnya di sini apa? Harus mansub. Tidak boleh apa? Marfu. Tidak boleh pula apa? Majrur. Tidak boleh dibaca rasulu, tidak boleh pula dibaca rasuli. Mengapa? Karena adanya fi'il fa'il dan fi'ilnya ini kata kerja aktif transitif. Ya, semoga penjelasan ini bisa mengingatkan kembali antum-antunna ketika kita membahas pembahasan yang pertama dari isim-isim yang di i'rab apa? Mansub, yaitu maf'ul bihi. Jadi saya sarankan pula ya pada kesempatan ini, ketika kita sudah masuk ke pembahasan yang terakhir, bukan berarti kita meninggalkan apa? Materi yang sudah kita bahas. Ya, kita harus terus memurajaah. Kita harus terus mengulang. Ya, supaya apa? Kita ya mendapati kemudahan dari apa yang kita cita-citakan. Kita ingin, ya kan, bisa menentukan kedudukan kata di dalam sebuah kalimat. Kita pun menginginkan kita bisa membaca kitab yang tidak ada syakalnya, yang tidak ada harokatnya dengan baik dan benar. Maka saran saya kepada antum dan antunna semua, ya, jangan terus ketika kita sudah masuk ke pembahasan terakhir, materi-materi apa? Sebelumnya terus kita lupakan. Maka kunci keberhasilan seseorang itu apa? Belajar. Salah satunya harus apa? Murajaah. Harus mengulang, harus mengulang, harus mengulang. Dan harus mau menghafalkan, harus mau berlatih. Ya, insya Allah dengan pertolongannya sembari kita berdoa memohon kepadanya, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan akan Allah berikan kemudahan. Yakinlah. Karena Allah menyampaikan ya di surah yang ke-29 di ayat yang ke-69 ayat terakhir ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi kesungguhan itu harus kita miliki, dan kesungguhan jihad yang kita lakukan itu harus kita niatkan fina semata-mata karena Allah. Allah jelaskan di surah Al-Ankabut surah yang ke-29 ayat yang terakhir yaitu 69. Apa balasan bagi mereka yang bersungguh-sungguh memaksimalkan seluruh daya upaya kekuatan yang ia miliki ya, dengan menata tadi itu amalan hatinya? Allah menjanjikan lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah permudah orang itu untuk menempuh, mendapati apa? Ya, menapaki jalan-jalannya menuju surganya Allah, dan Allah akan selalu bersama dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Ayat ini sering saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya untuk memberikan motivasi, semangat kepada antum-antunna agar kita jangan malas, agar kita jangan mudah putus asa. Yakinlah bahwa ketika kita bersungguh-sungguh dengan memohon pertolongannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya kemudahan-kemudahannya untuk kita. Nah, itu nasihat yang harus antum dan antunna pahami dengan baik dan benar dan ambil apa? Pelajaran darinya. Nah, jadi Rasulullah di sini adalah apa? Maf'ul bihi. Ya, bentuk maf'ul bihnya adalah susunan apa? Kata majmu'.
Susunan al-idhafah, ada mudhaf, ada mudhaf ilaih. Nah, selain dia sebagai apa? Maf'ul bihi, seperti yang telah saya sampaikan di awal, tidak mengapa satu kata memiliki lebih dari apa? Satu jabatan. Dan itu sah dalam apa? Bahasa Arab. Maka Rasulullah selain dia sebagai maf'ul bih, dia juga sebagai apa? Mubdal minhu atau mubdal anhu. Apa tadi mubdal minhu? Yaitu kata ataupun ungkapan yang digantikan oleh apa? Ya, kata sesudahnya. Maka secara otomatis kalau ada badal, sudah barang tentu ada mubdal. Maka Rasulullah sebagai mubdal minhu, kata Muhammadan sebagai apa? Badalnya. Ya. Jadi Muhammadan di sini, mengapa tidak saya baca Muhammadun? Mengapa tidak diberi harokat Muhammadin? Karena apa? Badal harus sesuai dengan i'rab apa? Mubdal minhu. Ya. Jadi ini tolong dimengerti baik-baik. Ketika mubdalnya mansub Rasulah, maka badalnya juga harus apa? Mansub Muhammadan. Jadi tidak diperbolehkan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun, enggak boleh. Atau apa? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin, juga enggak boleh. Mengapa? Badal i'rabnya harus sama dengan apa? Mubdal minhu. Ya kan? Mubdal apa? Minhu. Dan perlu antum ketahui dan terus diingat bahwa badal terbagi menjadi apa? 3 yang umum. Tapi di sana ada yang menyebutkan 4. Apa itu yang pertama? Di sana ada badal kul apa? Minal kul. Kemudian di sana ada badal ba'ad minal kul. Kemudian di sana ada apa? Badal timal. Nah, kemudian yang terakhir di sana ada badal na'am ghalab. Ya kan? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadan, ya, ini adalah apa? Badal kul minal kul. Apa itu Ustaz? Badal kul minal kul, yaitu ungkapan yang menggantikan keseluruhan dari apa? Mubdalnya. Rasulullah ya Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya utusan Allah, gitu loh. Jadi utusan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya utusan Allah yang terakhir. Jadi ungkapan yang menggantikan secara keseluruhan dari apa? Mubdalnya. Kemudian yang kedua, di sana ada badal ba'ad minal kul, ya. Badal apa? Ba'ad minal kul. Apa itu badal ba'ad minal kul? Ya, contoh misalnya, ya. Contoh kalimat akaltu, na'am, ya. Akaltu yaitu apa? As-samaka misalnya. As-samaka. Saya telah makan apa? As-samaka atau as-samakata, yaitu ikan. Akaltus samaka. Saya telah makan apa? Ikan. Yaitu apa? Misalnya ra'sahu. Naam, ra'sahu. Perhatikan baik-baik. Ya, ra'sahu. Ya kan? Saya telah makan ikan itu apa? Ra'sahu, yaitu kepalanya. Ya kan? Maka ra'sahu dan as-samaka ini adalah susunan apa? Al-badal. Karena apa? Karena padanya terdapat apa? Mubdal minhu dan terdapat apa? Badal. Mana badalnya? Ra'sa. Ya, mana mubdalnya? As-samaka. Perhatikan, saya telah makan ikan itu, yaitu apa? Kepalanya. Maka ini masuk ke dalam apa? Badal ba'ad minal kul. Sebagian dari keseluruhannya. Jadi yang saya makan dari ikan itu baru apa? Baru kepalanya dulu. Ra'sahu. Maka di sana harus adanya kesesuaian i'rab. Iya kan? Harus adanya apa? Kesesuaian i'rab.
ketika mubdalnya itu mansub karena selain sebagai mubdal, as-samaka sebagai maf'ul bihi, sebagai objek penderita, maka badalnya juga harus apa? Mansub. Jadi tidak boleh antum-antunna membaca akal tusamaka roksuhu. Tidak boleh. Ya, tidak diperkenankan. Atau misalnya akal tusamaka roksihi juga tidak diperbolehkan. Mengapa Ustaz? Ingat, badal harus sama dengan mubdalnya dalam hal apa? I'rabnya. Ya kan? Jadi i'rabnya harus sama. Sama-sama marfu atau sama-sama mansub atau sama-sama majrur. Karena kita sedang membahas at-tawabi' li ismil mansub, maka pastikan ketika mubdalnya mansub, badalnya juga harus apa? Nasab. Ya, semoga hal ini bisa dimengerti. Kemudian pembahasan atau pembagian badal yang terakhir yaitu apa? Badal istimal. Ya, badal apa? Istimal. Misalnya apa? Ya, sami'tul ustadza apa? Sami'tul ustadza sya'nahu. Sami'tu al ustadza apa? Sya'nahu. Saya telah mendengarkan ustadz itu apa? Sya'nahu. Ya, urusannya, perkaranya, ya kan? Maka sya'nahu, kata sya'nahu di situ adalah sebagai apa? Badal. Badal apa dia? Istimal. Untuk kata apa? Al-ustadza. Jadi, sami'tu al-ustadza. Apa? Ya. Ya, yaitu sya'nahu. Ya. Sya'nahu, ya. Maka sya'nahu di sini sebagai badalnya, al-ustadza sebagai apa? Mubdal, ya. Mengapa tidak boleh misalnya sami'tu al-ustadza sya'nuhu? Mengapa harus sya'na? Ingat, badal harus sama i'rabnya dengan mubdal. Ketika mubdalnya mansub, maka badalnya pun harus apa? Mansub. Ini yang harus kita apa? Pahami tentang apa? Pembagian dari badal. Sedangkan pembagian badal yang terakhir yaitu badal ghalab. Ya, badal ghalab yaitu ungkapan yang tidak semestinya. Ya, untuk kata sebelumnya. Misalnya apa? Saya mengatakan apa? Ja'al alimu al-jahilu. Ja'al alimu al-jahilu. Atau apa? Ra'aitul alima al-jahila. Ya, maka al-jahila ya dikatakan sebagai badal, tapi badalnya itu ghalab, salah. Karena yang saya lihat itu seorang yang berilmu. Maka ra'aitul alima al-jahila. Maka al-jahila sebagai apa? Badal ghalab, dan di dalam bahasa kita tidak ada, ya, itu sebagai bentuk hinaan, ya. Jadi ra'aitu al-alima, yang saya lihat itu benar-benar orang yang berilmu. Tapi karena apa? Mungkin salah pengucapan, ra'aitul alima al-jahila. Maka al-jahila sebagai badal ghalab, sedangkan al-alima sebagai apa? Mubdalnya, ya. Semuanya pembagian badal baik kul minal kul, ba'd minal kul, istimal ataupun ghalab, syaratnya harus badal harus sesuai dengan i'rab mubdal minhu, yaitu dalam bab ini adalah harus mansub. Ya, tidak boleh apa? Marfu, tidak boleh apa? Majrur. Kemudian yang terakhir, wahai saudaraku dan saudariku seiman, di dalam pembahasan at-tawabi' li ismil mansub, kita mengenal ya pembagian yang terakhir atau pembahasan yang terakhir yaitu at-taukidu. At-taukidu. Apa itu at-taukidu? Ya, yaitu apa? Kata yang apa? Menguatkan. Ya, kata yang apa? Menguatkan. Maka sama dengan sebelum-sebelumnya, ketika kita membahas na'at, kita pun membahas apa? Man'ut. Ketika kita membahas atof, kita pun membahas huruf atof. Kita juga membahas ma'tuf, ya kan? Begitu pula badal. Ketika kita membahas badal, ada pula apa? Mubdal minhu. Nah,
Di dalam pembahasan taukid yang harus antum pahami, apa itu taukid? Taukid adalah kata yang dijadikan sebagai penguat untuk kata sebelumnya. Ya. Jadi sekali lagi, taukid itu ya adalah apa? Kata yang dijadikan sebagai apa? Penguat untuk kata apa? Sebelumnya. Maka yang harus kita pahami setelah kita mengerti taukid itu apa, maka ketahuilah di dalam pembahasan taukid kita selalu dihadapkan dengan apa? Dua hal. Taukid itu sendiri dan apa? Na'am, muakkad. Jadi ada taukidun dan ada apa? Muakkadun. Apa itu taukid? Kata yang dijadikan sebagai penguat, pengeras arti, penegas. Sedangkan muakkad adalah kata yang dikuatkan, kata yang dikeraskan maknanya, kata yang ditegaskan maknanya oleh taukid. Ya. Jadi tolong di dalam 4 bab ini kita selalu dipasang-pasangkan, ada na'at, ada man'ut, ada sifat, ada mausuf, ada atof, ada maktuf, ada badal, ada mubdal, ada taukid, ada pula muakkad. Yang perlu kita pahami di sini, wahai saudaraku dan saudariku, taukid itu sendiri terbagi menjadi berapa? 2. Ada taukid apa? Lafziyun, na'am. Lafziyun. Ada taukid apa? Ya, selain lafzi, ada taukid apa? Maknawiyun. Na'am, maknawiyun. Na'am. Jadi sama dengan penjelasannya ketika kita membahas at-tawabi' li ismil marfu. Bedanya di dalam pembahasan ini kita fokus ke apa? Mansub. Ya, yang di i'rab apa? Mansub. Maka ketika antunna ya mendapati surah yang kedua misalnya Al-Baqarah ayat yang ke-30 apa? 1. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Na'am wa 'allama Adamal asma'a." Perhatikan baik-baik. Asma'a kullaha. Na'am. Kullaha. Ya, wa 'allama Adamal asma'a, na'am, kullaha. Perhatikan baik-baik wahai saudaraku dan saudariku. Di sini di ayat yang ke-31 surah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dia Allah mengajarkan kepada siapa? Adam itu nama-nama semuanya. Al-asma'a kullaha. Nama-nama seluruhnya, semuanya. Perhatikan. Al-asma, ya, al-asma di sini sebagai muakkad. Nah, perhatikan baik-baik. Apa itu muakkad? Kata yang dikuatkan. Sedangkan apa? Kullaha di sini sebagai apa? Taukid. Seperti yang tadi telah disampaikan, taukid ada 2. Ada lafzi dan ada maknawi. Di ayat yang ke-31 surah yang kedua ini adalah salah satu contoh dari apa? Taukid maknawi. Yaitu menegaskan kata dengan apa? Menyebutkan makna-makna tertentu. Di sana ada misalnya ainun. Ya, ainun. Di sana ada apa? Nafsun. Di sana ada kullun. Di sana ada apa? Jami'un. Di sana ada kila, naam, dan di sana ada apa? Kilta, naam ya, kilta. Naam. Inilah apa? Bentuk-bentuk apa? Taukid maknawi. Yaitu kata yang bisa menguatkan kata sebelumnya tapi dengan menggunakan apa? Kata yang dikhususkan. Maknawi. Seperti ainun nafsun untuk apa? Mufrad. Kullun jami'un untuk apa? Jama'. Ya kan? Untuk jama'. Kila dan kilta untuk apa? Musanna, dualis. Ya kan? Perhatikan baik-baik. Di sana ada kata apa? Kullaha. Al-asma'a. Kemudian apa? Kullaha. Perhatikan baik-baik wahai saudaraku dan saudariku, ya. Kata yang saya lingkari harokatnya.
Al-asma'a sebagai muakkad. Artinya apa? Nama-nama. Kullaha sebagai taukid, ya, semuanya. Taukid di sini adalah taukid apa? Maknawi. Karena menggunakan apa di sini? Kul. Nah, menggunakan apa? Kul. Maka ketika al-asma di sini i'rabnya apa? Mansub, ya, i'rabnya mansub. Maka pastikan apa taukidnya, i'rabnya juga harus apa? Mansub. Kita tidak boleh membaca wa 'allama Adamal asma'a kulluha atau wa 'allama Adamal asma'a kulliha. Tidak diperbolehkan. Mengapa, Ustaz? Karena taukid dan muakkad mengharuskan adanya kesesuaian i'rab. Mengharuskan adanya apa, saudaraku, saudariku? Kesesuaian i'rab. Maka ketika kata yang dikuatkan itu i'rabnya mansub, maka penguatnya harus i'rabnya juga mansub. Maka tidak diperbolehkan misalnya kita baca apa? Kulluha atau kulliha. Tidak diperkenankan. Ya, ini adalah apa? Contoh untuk taukid maknawi dengan menggunakan penguat kata-kata yang telah dikhususkan. Ainun, nafsun untuk mufrad, kullun, jami'un untuk jamak, kila, kilta untuk musanna, dan ya secara umum kata-kata tersebut mensyaratkan harus adanya apa? Dhamir, gitu ya, kata ganti seperti ini, ya kan? Nah, kemudian contoh untuk taukid lafzi mudah. Misalnya apa? Saya ya habis diberi oleh seseorang, saya mengucapkan syukran ya akhi, jazakallahu khairan. Maka ungkapan syukran adalah apa? Taukid lafzi. Saya ingin menegaskan ungkapan terima kasih saya kepada saudara saya itu dengan saya mengucapkan apa? Syukran ya akhi, jazakallahu khairan. Terima kasih wahai saudaraku. Semoga Allah membalasmu dengan balasan yang lebih baik. Maka syukran yang kedua kita katakan sebagai taukid lafzi, yaitu menegaskan, memperkuat kata sebelumnya dengan mengulangi kata yang sama. Jadi syukran. Ya, syukran yang pertama sebagai apa? Muakkad. Syukran yang kedua sebagai taukid, masuknya ke dalam taukid lafzi, yaitu pengulangan kata yang sama dengan muakkadnya. Semoga pembahasan ini saudaraku dan saudariku bisa dimengerti dengan baik dan benar. Dan pesan saya ya untuk antunna semua, agar ilmu yang kita pelajari ini ya ada hasilnya, membekas, ada manfaatnya, maka teruslah memurajaah. Jangan pernah bosan. Ulama-ulama kita ya, beliau itu adalah orang-orang yang masya Allah, tabarakallah ya, terus mengulang. Lihat bagaimana Syekh ya Abdullah ya bin Baz rahimahullahu taala, beliau tidak apa ya bosan-bosannya untuk mengulang, membaca ya karya yang pernah apa dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Padahal beliau ulama besar, kibarul ulama, tapi beliau apa ya tidak pernah ya yang namanya apa meninggalkan ya memurajaah. Bagaimana dengan kita wahai saudaraku dan saudariku? Maka pesan saya untuk antunna semua, agar Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan dengan apa yang kita usahakan ini. Jangan hanya sekedar berusaha di satu waktu, tapi teruslah berusaha di waktu-waktu yang lainnya, dengan terus memohon pertolongannya dan memohon keberkahan darinya, kebaikan-kebaikan darinya. Yakinlah, seperti orang yang mengatakan man jadda wajada, siapa orang yang bersungguh-sungguh, maka orang itu insya Allah dengan izinnya akan mendapati apa yang ia cita-citakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi apa yang kita usahakan ini, dan menjadikan apa yang kita usahakan ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah.
Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.